Salve Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkatku kali ini akan membawakan judul Inner Beauty. Ayatnya diambil dari 1 Timotius 2 ayat 9-10. Demikian juga, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, demikianlah lagu cover yang judulnya Beautiful. Ya. Inilah renungan aku. Aku pernah mimpi aku datang di acara Natalan sekolah gitu. Teman-temanku banyak yang mengisi acara Natal pada datang dengan memakai kostum-kostum Natal yang heboh. Sebelum aku ke acara ini, aku lihat di media ada artis pakai baju bagus. Dia pakai baju pesta model kemben atau tup top dan baju luaran yang agak transparan gitu. Aku pun mikir-mikir dan mulai ngikutin artis itu pakai pakaian yang mirip dia ke acara Natal. Maksudnya supaya aku lebih tampil cantik gitu. Aku juga dandan full make up. Ketika mengisi acara masuk ruangan, aku menoleh ke belakang. Entah kenapa make upku jadi agak luntur pelan-pelan. Aku pun merasa sangat tidak pede, tidak percaya diri gitu maksudnya. Lalu aku bangun tersadar dari tidur. Sahabat-sahabatku semuanya yang mendengarkan, adalah sangat amat penting memang menjaga penampilan ya, terutama kecantikan bagi yang perempuan. Kita pun berdandan dengan make up, pakai aksesori, perawatan di salon, klinik kecantikan dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai operasi plastik dan sebagainya gitu ya. Aku berpikir dan merenungkan kembali, cari data-data tentang bagaimana tampil cantik itu menurut firman dan pengalaman hidup. Bagaimana? Aku pernah baca ada santa yang diresmikan menjadi santa maksudnya oleh gereja Katolik. Namanya bernama Santa Rosa, berasal dari 5. Santa Rosa dikaruniai Tuhan wajah yang cantik. Wajahnya akan bersinar dan matanya berbinar-binar jika sedang membicarakan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak suka dengan orang-orang yang memandang dia, memuji kalau dia cantik. Baginya segala pujian hanyalah bagi Yesus. Santa Rosa tidak mau kecantikannya jadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab ia melihat banyak orang memandangi wajahnya tanpa berkedip. Ia mendengar mereka mengatakan betapa halus dan indah kulitnya. Jadi ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menggosok wajahnya dengan merica, hingga kulitnya menjadi merah dan melepuh, sehingga untuk sementara waktu tidak akan ada lagi orang yang memujinya. Ada lagi Santa Brigita dari Irlandia. Ini bukan Santa pelindung aku, Santa Brigita. Kalau pelindung aku dari Swedia ya. Ia tidak ingin menikah dengan siapapun, maka ia berdoa agar kecantikan wajahnya diambil darinya, supaya pemuda-pemuda tidak tertarik lagi padanya. Ternyata Tuhan langsung mengabulkan doanya. Ayahnya yang melihat dia tidak lagi cantik menjadi rela dan setuju Brigita jadi seorang biarawati. Setelah ia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mujizat terjadi, yang menjadi cantik kembali. Saudaraku sekalian, beda sekali ya pandangan santa-santa dulu dengan pendapat masyarakat kita zaman sekarang ya. Sebenarnya aku setelah merenungkan lagi ya, ada ayat di Alkitab kan, Amsal 31 ayat 30 berkata ya, kemolikan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hal ini berarti bukannya kita tidak boleh cantik, memperoleh kecantikan fisik itu perlu, tapi bukan yang utama. Yang penting adalah cantik secara rohani bagi Tuhan kita, inner beauty maksudnya. Yang penting tubuh kita sehat, rapi, terjaga kebersihannya. Selain itu kita perlu juga menjaga kebersihan hati kita, misalnya dengan selalu berpikir positif. Hati kita bisa saja kotor oleh rasa kecewa, sakit hati, benci, dendam, iri hati, sombong, dan lain-lain. Hal ini bukannya berarti kita tidak boleh pakai makeup ya, yang di mimpi aku makeup luntur itu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya tidak pakai makeup itu membuat kita tidak percaya diri dan tidak percaya kalau kita tetap dikasihi oleh Tuhan.
Kalau misalnya kita pakai make up juga, kita jadi sombong, menonjolkan diri, mengagungkan diri, mengagumi diri sendiri, merasa lebih dari segala yang lain gitu, itu kita berarti dosa juga sih sebenarnya. Kalau misalnya mengenai pakaian rapi apa enggak gitu ya, kalau menurut aku terbuka atau enggak pakaiannya, ada artis yang banyak banget disukai oleh fansnya, sekaligus juga ada banyak hatersnya yang menghujat dia bajunya terbuka apa gimana. Kalau menurut aku sejauh Allah Roh Kudus dalam diri kita masih nyaman gitu. Kalau misalnya kita udah berasa risih atau kenapa, berarti itu udah kelewatan. Bajunya harusnya yang bebas tapi sopan sebenarnya, ya kan? Bukan hanya di gereja sebenarnya gitu. Nah, berpakaian sopan itu lebih nyaman, bermartabat, dan membahagiakan Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Cantik atau cakap itu anugerah yang disyukuri karena Tuhan memberikan menurut maksud dan rencananya yang indah. Tapi jadi menjadi cantik juga mengandung bahaya untuk ditaksir orang, bahkan untuk dicampakkan oleh orang lain. Jadi diciptakan tidak cantik juga bahagia dan disyukuri. Bahagia karena hal itu membuatmu aman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Semua orang ada kelebihannya masing-masing. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, semoga Kau melancarkan kami untuk berjuang bukan hanya cantik fisik saja, tapi supaya kami lebih melatih inner beauty kami, manusia batinia kami agar terlihat cantik di mata-Mu dengan berdandan, semakin berdandan bagi-Mu dengan segala perbuatan baik kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.